Ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Kali ini gue akan unboxing sebuah helm, guys. Ini adalah sebuah helm yang bisa kalian lihat. Ini ngomong helmnya ringan banget loh. Tapi dari merek apa? Nah, ini karena gue adalah orang yang suka meriset, dan ini adalah sebuah helm yang menurut gue ini adalah salah satu helm yang menurut gue paling bagus ya. Kalau menurut kalian helm yang beredar sekarang gitu ya, yang harganya nggak kayak Arai gitu ya, atau Nolan, kira-kira merek apa yang menurut kalian paling bagus? Kalau gua, yang paling bagus itu INK. Dari pengalaman gitu ya, dari orang-orang sekitar gua yang make, itu rata-rata menggunakan INK. INK itu ringan guys, ringan banget gitu ya. Tapi kalau ngomong proteksi, jelas, yang namanya helm harus proteksinya harus full face gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen maksimal, harus pakai yang full face. Tapi yang selanjutnya menurut gua helm itu harus ringan. Karena apa? Karena kita akan pakai helm itu kan, apalagi kalau kalian yang suka touring, itu pasti akan pakai helm itu berjam-jam guys gitu ya. Oleh karena itu kalian harus milih helm yang ringan. Nah, ini adalah salah satu helm, ya udah ketahuan mereknya, yaitu helm KYT. Menurut gua, KYT ini adalah salah satu helm yang menurut gua ringan banget juga loh, dibandingkan dengan INK dan merek-merek yang lainnya. World class helm ya. Jadi memang kalau menurut gue sih, pengalaman gue nih ringan banget guys. Gila ya, kok bisa ringan gini? Gue juga nggak tahu ya. Kalian pasti penasaran seperti apa helmnya. Oh ya, dan gue ngomong-ngomong beli helm ini harganya kurang lebih 500 ribuan. Hah? Mahal banget 500 ribuan. Katanya channel ngasih barang-barang yang murah. No. Kalian harus lihat dulu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian bisa dapetin harga yang murah banget ya dari klik link yang ada di deskripsi. Jadi dia memang ngasih harga yang murah dengan ongkir yang murah karena tidak pakai dus gitu ya. Karena kalau pakai dusnya itu gede banget guys untuk helm itu. Dan dus itu bisa bikin barang kamu itu dinilai jadi 2 atau 3 kilo. Nah, sedangkan menurut gua ya udah, helm kan gak bakal hancur juga kalau nggak pakai dus itu. Nah, kalian bisa lihat mereka rapi banget, anti kejeduk-kejeduk gitu ya. Jadi anti lecet-lecet dengan menggunakan selotip gitu ya. Paling PR-nya udahlah ngelepasin selotipnya kayak begini gitu kan. Nah, ini dia tipe R2, KYT R2 Racing ya, atau R10 ya. Coba gue cek dulu ya. Wah, oke. Ini dia tampilannya, keren banget. Gimana? Sudah DOT gitu ya. Sudah DOT. Oh ya, kalau kalian masih ingat zaman dulu wajib helm SNI gitu. Sedangkan helmnya itu standar DOT. Terus karena polisi-polisi kita pinter banget, mereka menilang kita karena tidak ada tulisan SNI-nya. Lah, DOT itu standarnya lebih tinggi dari SNI gitu ya. Emang dasar ya. Maklum lah. Oke, kita lihat ini adalah tipenya. Tipe yang oke, karena gue beli 2 helm gitu ya. Nah, ini adalah KYT yang double visor. Nah, itu alasan kenapa nih harganya 500 ribu. Beda dengan yang lain. Ini adalah tipe K2, sorry, bukan R2. Ini adalah tipe K2. Dan gue selalu beli helm warnanya putih. Kenapa? Karena kalau siang-siang kita berkendara gitu ya, pasti panas banget. Dan bayangkanlah kalau kalian menggunakan helm warna hitam, emang sih bisa dibilang lebih awet. Kalau lecet-lecet nggak kelihatan kalau warna hitam gitu ya. Tapi kalau siang-siang kena panas, kepala lu kayak di oven guys. Oke? Jadi kalau gue sih prefer warna putih. Mengurangi lah. Memang tidak 100% bikin kita jadi dingin gitu ya. Enggak lah kepalanya. Tapi itu kan lebih ke airflow. Nah, di sini bisa dilihat ada airflow-nya, ada 1, 2. Nah, ini penting banget buat nafas gitu ya. Dan ini bisa disetel nih, buka tutup. Dibuka tutup ini. Kalau misalnya kira-kira pengap gitu ya, bisa ditekan aja untuk dibuka, dan ini ditutup. Dan ini airflow-nya bagus, ada saringannya juga. Jangan sampai ada binatang masuk
ke sini gitu, apa namanya, nanti masuk malah ke mulut kita atau ke dalam helm kita. Apalagi ini full face, susah untuk keluarinnya. Jadi ada saringannya, bagus ya. Oke, kita kletek aja nih. Aduh, nikmat banget ngeletek yang kayak begini nih sih. Aduh, licin banget guys, gitu ya. Enak dan nah ini yang harus gua tunjukin. Yang ngomong kan ini kan dibuka. Nah, mantep. Ini dia tampilannya. Woi, ada double visor. Nah, double visor ini menurut gue sih keren banget gitu ya, dan ini sangat membantu. Jadi kalau misalnya siang-siang kita pakai visor gini supaya nggak silau gitu ya, supaya nggak silau kita pakai visor. Nah, kalau misalnya malam-malam ya udah visornya tinggal kita naikin. Gini, naikin kayak begini, kelihatan nggak? Oke, set, naikin udah, nggak ada visornya kan kalau kayak begini kan. Coba lightingnya gue deketin. Nah, kalau gini kan nggak ada visornya jadinya. Nah, gitu ya. Tuh bisa kelihatan ya, jadi tembus ya. Ini gelap semua sih ngomong ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen beli helm yang bagus, gue sih saranin ini salah satunya adalah KYT, dan ini ringan banget. Cuman ya hampir 2 kilo sih jujur aja, hampir 2 kilo. Dan ini ringan banget dengan harga kurang lebih 500.000 aja. Oh ya, bagian belakangnya kita bahas lagi. Oke, bagian belakangnya ada yang bikin keren, tapi ini sebenarnya bukan bikin keren. Ini untuk melindungi bagian yang penting dari otak kita, yaitu bagian otak belakang gitu ya. Nah, jadi ada pelindungan tambahan ini, tapi ini bikin keren juga. Jadi aerodinamis katanya. Jadi kalau angin nih, air gitu ya. Angin itu ngelewatin, dia pasti bisa masuk ke sini untuk airflow supaya kita lebih dingin, dan dia juga bisa lewat ke atas gitu ya. Nah, ini adalah KYT yang menurut gue oke banget dengan harga yang worth it, 500.000, karena ini bisa dipakai hingga tahunan guys. Nah, gue mau ngebahas helm yang sebelumnya gue pakai ya. Oh, yang ngomong, kita lihat lapisan dalamnya ya. Nah, ini dia. Kita bahas dulu deh yang kayak TK2 ini sampai beres. Nah, bagian dalamnya ini, nah ini yang gue suka nih. Jadi bagian dalamnya itu ada pengunci seperti ini untuk di dagu gitu ya. Dimana kita buka seperti ini. Nah, ditarik seperti ini saja. Jadi kalau misalnya kita kan kadang susah gitu ya, kalau ngebuka snap yang ada di dagu kita, terus gimana ngebukanya? Misalnya tinggal ditarik doang, seret, gampang. Tapi kalau misalnya, kalau gitu cepet kebuka dong bang, enggak dong. Nih, sekarang kita masukin ya, klak gini, udah susah tuh, susah banget. Tapi kalau ditarik gini aja, tarik agak kuat ya, agak gede, set, baru bisa dibuka gitu ya. Jadi menurut gue sih ini cukup aman dan nyaman juga gitu ya, karena dia bisa di adjustable nih, bisa dipanjangin. Kita panjangin dulu dah, supaya nyaman. Nah, kayak begini. Nah, ini bisa di adjustable supaya bisa dipanjangin nih. Gitu ya. Nah, kita setel gini. Nah, ini jadi panjang banget. Gitu ya. Kalau gue sih harus gitu ya, karena kita pakai full face, tetap sih harus, menurut gue sih harus kita pakai yang namanya semua perlindungan. Jadi ini kayak di dagunya juga ada, emang harus ada snapnya, harus ada kuncinya gitu ya. Tapi jangan terlalu kenceng gitu ya, nanti kan nyiksa juga. Dan menurut gue ini ruangannya cukup luas ya. Nih, kalian bisa lihat ini ruangannya cukup luas, dan ini adalah ukuran XL gitu ya. Ukuran XL yang gue sih suka kalau helm jangan terlalu ketat gitu ya, akhirnya kita akan ribet nantinya, akhirnya kayak di penjara gitu. Dan ini ukuran XL nih guys, gimana? Luas ya. Oh ya, ngomong dalamnya juga nanti ini bisa dilepas gitu ya kalau kalian mau cuci, karena ya memang yang namanya full face itu pasti banyak berkeringat gitu ya. Ini bisa dilepas semua nih nanti ya, tapi gue nggak pengen lepas sekarang nih karena sayang ya, masih bagus nih nyelip-nyelipnya gitu ya. Nah, yang sebelumnya, nah gue kan mention tentang helm gue yang sebelumnya. Nah, ini adalah helm KYTK2, dan ini adalah helm yang punya gue sebelumnya, NHK. Warnanya udah kuning ya, jelas lah ya. Nah, kenapa gue beli helm baru? Alasannya ini guys. Nah,
Nah, di bagian dalamnya ternyata bagian busanya ini lama-kelamaan dia akan mengelupas. Ya, namanya barang gitu ya, akan mengelupas dan ini akan menjadi berbulu nih. Dan ini ngeri banget loh, karena pada saat kita bernafas kok jadi kayak banyak debu gitu. Ternyata ini yang mengelupas. Dan gue juga baru sadar setelah kan sering dipakai nih helm gitu ya, setiap hari dipakai bahkan gitu ya. Kok kayak sering walaupun gue tutup visornya gitu ya, full gitu ya, tapi kok sering kelilipan. Oh, ternyata bagian sininya mengelupas. Dan ini akan menjadi debu-debu yang membahayakan. Oke. NHK juga menurut gue bagus. Sebelumnya gue pakai NHK dengan teknologi visor yang seperti ini nih. Ini juga keren nih ya. Ini kan visornya seperti ini ya. Kita tarik, seret. Kita tarik seperti ini. Kalau misalnya mau diturunin, dorong aja, seret, kayak gini. Tarik, dorong gitu ya. Dan ini gue udah pakai kurang lebih 8 tahunan gitu ya. Dan NHK juga menurut gue bagus. Kalau lu pengen beli helm, lu harus cek link yang ada di deskripsi. Karena gue udah survei, ini adalah toko yang memberikan harga yang paling murah dibandingkan toko-toko yang lain yang ada di marketplace. Jadi, kamu juga bisa membantu perkembangan channel ini untuk bisa memberikan rekomendasi barang-barang yang keren dengan harga yang terjangkau. NHK bisa, KYT bisa. Kalau kamu pengen punya budget lebih, beli INK juga bisa. Lihat, wah keren banget ya. Ini adalah NHK. Oh yang ngomong kalau NHK, model yang ini yang gue suka nih. Ada reflektornya ini. Tapi ini 8 tahun kondisi masih seperti ini. Gimana? Bagus kan? Segera cek link yang ada di deskripsi. Jangan sampai kamu salah beli dan cari sendiri dan malah kemahalan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.